Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Sama kami di Economic Challenges dan kita masih melihat bagaimana ekonomi Indonesia bergerak setelah 25 tahun reformasi. Saya ingin langsung bertanya ke Bang Faisal Basri. Bang Faisal, dalam peringatan 25 tahun ini Anda mengatakan juga bahwa ekonomi Indonesia itu masih... Saya sama Bang Faisal tuh lama banget berteman karena beliau adalah 3 tahun di atas saya di FEUI. Waktu beliau menjadi asisten dosen, saya kemudian masuk LPM bersama-sama atau dekat angkatannya, dan sudah kembali kami sekolah. Beliau menjadi kepala LPM, saya menjadi kepala pendidikan waktu itu. Jadi kita teamworknya banyak sekali sama Pak Faisal, very long friendship ya, sama keluarganya juga. Saya kenal Bang Faisal itu punya passion dan kecintaan sama Indonesia luar biasa. Beliau juga ingin terus melihat Indonesia dikelola dengan baik, dan oleh karena itu selalu menyampaikan pandangan-pandangan yang tujuannya adalah untuk perbaikan. Waktu saya menjadi menteri, saya sering mendengar pandangan beliau, dan tentu saja itu menjadi salah satu yang sangat penting bagi kita untuk selalu memperbaiki policy, regulasi, cara melihat isu atau masalah. Saya sama keluarganya, sama istri dan anak-anaknya juga dekat, jadi saya sangat kehilangan seorang teman yang sangat baik. Awalnya Bu dapat informasi dari siapa, dari keluarga atau keluarga? Tadi pagi ya, sekitar subuh saya dapat pesan dari sebagian dari teman saya di Kemenku, sebagian dari FEUI yang menyampaikan Bang Faisal meninggal sekitar 3:30 pagi. Jadi sekitar 1,5 jam sesudah beliau meninggal. Tadi saya dengar dari Ibu Mbak Titi bagaimana 3 hari terakhir sudah ada di rumah sakit. Aku nggak dengar sih kalau beliau ada di rumah sakit, tapi insya Allah seluruh khatimah. Amin. Mungkin berkomunikasi dengan Pak Faisal, membahas soal Kalau Pak Faisal dengan kami di Kemenku, waktu itu beliau di tempatnya timnya Pak Mahfud ya, di Menko PMK untuk masalah apa itu namanya, tim untuk pencucian uang dan masalah waktu rame-rame mengenai kami di transformasi bea cukai dan pajak. Beliau banyak memberikan masukan-masukan kepada kita, jadi sangat-sangat saya hargai, sangat buat kami itu bagus dan merupakan pengingat yang baik gitu ya, untuk mengurus negara, untuk memperingatkan terutama bagi staf-staf kita. Selalu ada yang mengamati, mengkritiki dan melihat secara detail dan teliti. Buat saya secara personal itu sangat membantu, karena tidak semuanya bisa kita lihat sebagai menteri, sehingga kalau dilihat dari luar itu juga akan sangat membantu kita. Ini sosok yang dibutuhkan banget ya Bu untuk di pemerintahan selanjutnya Bu. Dari setiap negara, setiap mengurus perekonomian masyarakat yang segitu besar seperti Indonesia, dan selalu perlu adanya check and balance. Saya rasa pandangan-pandangan Bang Faisal memberikan penyeimbang bagi kita semuanya dan pengingat. Saya rasa saya sangat memahami niat beliau tuh sangat-sangat tulus dan out of his love tentang Indonesia. Jadi kita tahu agendanya dia adalah satu, ingin lihat Indonesia baik. Ya. Sama kami di Economic Challenges dan kita masih melihat bagaimana ekonomi Indonesia bergerak setelah 25 tahun reformasi. Saya ingin langsung bertanya ke Bang Faisal Basri. Bang Faisal, dalam peringatan 25 tahun ini Anda mengatakan juga bahwa ekonomi Indonesia itu masih dikuasai atau mungkin dominan oligarki. Maksudnya itu apa Bang Faisal? Di masa Orde Baru, itu sumber daya alam hampir seluruhnya dikuasai oleh negara, dikelola oleh BUMN. Seluruh perusahaan minyak harus lewat Pertamina. Bagi hasilnya 100%, mudah 100% ya. Jadi tidak ada yang keleleran begitu. Batu bara dikuasai oleh aneka tambang.
nikel oleh Aneka Tambang dan sebagainya kecuali Freeport. Sehingga penerimaan dari kekayaan negara kita itu masuk ke kas pemerintah lewat penerimaan negara bukan pajak maupun penerimaan perpajakan. Anda bisa bayangkan nggak, Bung Leo, Orde Baru itu tax ratio 21% pernah terjadi. 21%, sekarang di bawah 10%. Karena apa? Sebagian atau makin besar porsi kekayaan negara ini dikelola oleh swasta. Dalam banyak hal swasta lebih dominan. Batu bara swasta lebih dominan, nikel swasta lebih dominan, dan banyak lagi lah ya. Siapa yang punya akses kepada sumber daya alam ini? Yang dekat dengan kekuasaan atau kekuasaan itu sendiri. Nah, jadi bahkan sekarang lebih parah lagi. Kalau dulu kan KKN ya, kolusi, nepotisme. Sekarang lebih parah lagi bentuknya dalam bentuk apa? Kalau dulu konflik kepentingan, sekarang kelindahan kepentingan. Tidak pernah dalam sejarah Republik Indonesia terjadi seperti sekarang, di mana penguasa dan pengusaha di dalam satu badan itu. Mereka lah yang mengeruk, membuat kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri. Contohnya teramat banyak ya, saking banyaknya gitu, susah disebutkan satu demi satu gitu, yang mengakibatkan ketimpangan semakin menjadi-jadi tadi. Kemudian muncullah apa yang disebut oligarki, itu pengganti dari konglomerasi. Kalau dulu kan konglomerasi namanya. Perusahaan dan pengusaha itu segelintir, tidak bisa dibedakan satu sama lain, dan mereka lah yang mengendalikan negara, bikin kebijakan, bikin undang-undang untuk dirinya sendiri. Inilah yang terjadi sekarang. Pak Faisal, Anda cukup keras begitu ya menyebutkan bahwa untuk PPN 12% ini perlu ditunda untuk penerapannya, padahal kita juga ketahui ini sudah ketok palu begitu dalam UU HPP begitu, ataupun juga Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini dan urgensinya kenapa untuk penerapan PPN 12% ini menurut Anda perlu dengan tegas begitu ya ditunda terlebih dahulu? Waktu kita dihadapkan pada kenaikan dari 10 ke 11 juga kan situasinya sudah kurang baik ya, ditambah lagi sekarang akan dinaikkan menjadi 12%. Karena apa? Karena tergerus daya beli masyarakat, dari pelemahan kurs juga kan pengaruh itu ke harga-harga kan. Gula pasir harga patokannya sudah dinaikkan jadi 17.500 dari 12.500, beras juga naik, BBM juga naik kan. Sekarang sih masih ditahan-tahan begitu, tapi karena kebutuhan pokok kita banyak yang diimpor. Misalnya apa? Terigu 100% diimpor, bahan baku tahu tempe dari kedelai juga sebagian besar diimpor gitu. Nah, jadi kalau ditambah resmi lagi 1%, 100 basis poin loh ini, itu tentu saja akan semakin menggerus daya beli. Belum juga disebabkan karena memang kenaikan gaji ya agak tersendat, memang kenaikan UMP-nya kan relatif terbatas gitu. Dan mengingat 2025 adalah bisa dikatakan tahun pertama pemerintahan baru, ya dikasih modal lah kepada masyarakat gitu untuk menghadapi tahun baru nanti dengan berbagai macam kemudahan gitu, agar sumber pertumbuhan kita kan kira-kira 55% itu kalau kita lihat dari triwulan pertama ya, dari PDB kita kan berasal dari konsumsi rumah tangga. Jadi modal dasarnya adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat itu dulu lah. Kita melihat kondisinya begitu, di satu sisi juga kita ketahui bahwa belanja negara juga kan diprediksi akan terus meningkat begitu Pak Faisal, dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa pemerintah juga dari tahun ke tahun terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio begitu dari masyarakat. Nah, untuk poin ini sendiri begitu ya, suggestion dari Anda baiknya seperti apa Pak Faisal? Di satu sisi tetap bisa menaikkan pendapatan negara, tapi di sisi lain tentunya tidak memberatkan masyarakat. Strategi yang baik seperti apa Pak Faisal? Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara ya. Pertama, masih windfall ini komoditi, misalnya tahun 2022 lah yang saya ingat ya, itu penerimaan dari ekspor saja dari keluarga besar batubara HS27 itu 1.000 triliun gitu. Kalau di berbagai negara itu dikenakan windfall tax profit, di Indonesia nol. Jadi bisa dapat 250 triliun itu. Kenaikan PPN ini kira-kira ya meningkatkan penerimaan negara kira-kira 50-an triliun saja. Nah, yang 50 triliun itu kita hilangkan, ambil dari windfall profit bisa dapat 250 triliun. Sekarang
Tapi sudah tidak windfall lagi Pak Faisal? Ya masih, kalau dibandingkan tahun 2020 harga batu bara masih di atas 100. Kemudian kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang diberikan itu yang namanya tax holiday lah, super tax deductible segala macam. Dan ingat juga corporate income tax sudah diturunkan dari 25 ke 22. Jadi kesannya di publik dunia usaha terutama yang besar-besar itu dikasih validitas macam-macam demi untuk investasi, sementara rakyatnya ditekan terus. Dirjen Pajak sendiri juga memiliki keterbatasan begitu untuk terus melakukan ekstensifikasi. Memang sudah masuk ke dalam programnya, tapi mungkin tantangan juga masih terus dirasakan. Nah, berkaitan dengan hal ini seperti apa Pak Faisal? Tadi kita sudah mendengarkan dari sisi pengusaha, begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Sidi adalah seperti apa upaya ekstensifikasi instead of intensifikasi. Tanggapan Anda bagaimana? Setuju sekali. Kemarin kebetulan saya diundang oleh DPR, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu, kita membahas betapa banyaknya celah meningkatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan biji nikel saja diekspor secara ilegal itu 5,6 juta ton dari 2020 sampai 2023. Kan hilang pendapatan kalau ilegal. Banyak lagi emas ilegal, timah, korupsi merajalela, ratusan triliun. Itu kan yang hilang, itu yang bocor di dalam sistem itu. Mbok ya yang begini-begini ditertibkan. Saya setuju sekali dengan Pak Sidi. Kemudian yang windfall tax profit itu bukan membebani. Di perusahaan-perusahaan tertentu itu dapat windfall-nya luar biasa. Nah, windfall-nya yang diambil sebagian. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan segelintir orang. Jadi windfall-nya, profit normalnya, ambil semua. Ada windfall-nya ini diambil 25%. Bahkan di Mongolia tuh 70% diambil. Karena ada perang Ukraina, kan ada positif negatif. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan itu diambil sebagian untuk mengkompensasi yang dirugikan. Sehingga secara keseluruhan daya beli masyarakat itu stabil. Karena tekanan-tekanan akibat perang Ukraina dan perang di mana-mana ini kan sudah diderita oleh masyarakat kan dalam bentuk kenaikan harga karena kebutuhan pangan kita itu banyak sekali yang diimpor dan kita sudah defisit. Apa yang kita impor? Garam, gula, terigu, beras. Itu kan otomatis naik dengan kenaikan pelemahan nilai tukar rupiah kan. Baik, Pak Faisal, kita kembali lagi tadi ke poin daya beli masyarakat begitu yang saat ini tengah menjadi concern atau perhatian dari banyak pihak. Ini adalah seperti apa daya beli masyarakat khususnya untuk kelas menengah ke bawah begitu Bapak. Apalagi nanti ketika untuk PPN 12% ini diterapkan, maka tentu kelompok ini juga akan lebih terdampak. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah concern tersendiri bagi Anda begitu, Pak Faisal? Terutama memang menengah ke bawah, ini kelihatan sekali dari data tabungan yang tergerus. Simpanan masyarakat itu tergerus terus. Jadi istilahnya kalau dilihat dari data LPS itu, yang paling menderita adalah kelas menengah bawah itu. Dalam bentuk apa? Tergerusnya tabungan yang kita sebut sebagai sudah makan tabungan mereka itu gitu. Ini juga menjadi concern yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat misalnya yang terakhir lah ya, otomotif misalnya, itu yang mobil-mobil mewah naik pertumbuhannya, tapi mobil yang paling murah gitu itu mengalami penurunan tajam sampai 20%. Sepeda motor juga sudah mengalami penurunan kan ya, sepeda motor katakanlah kelas menengah bawah ya, walaupun tidak setajam mobil, tapi sepeda motor ini sudah mengalami minus. Data Juni belum keluar sih ya, Januari Juni. Belum lagi ditambah dengan macam-macam yang terjadi kenaikan ya, tidak tercermin di dalam inflasi itu. Misalnya apa? Harga obat, tarif penerbangan. Kemarin saya misalnya ketemu dengan teman-teman dari Belitung, itu satu kali jalan itu 1,2 juta rupiah, penerbangan hanya 45 menit. Jadi please gitu, apa yang kita bisa lakukan untuk meredam. Jadi ini bebannya makin berat. Nah, bebannya yang paling berat adalah kelas menengah bawah. Tolong diringankan dulu, diberikan mereka waktu untuk bernapas. Ditambah lagi dengan realitas bahwa industri manufaktur mengalami penurunan share terus-menerus. Benahilah industri manufaktur ini, jangan dikenakan yang aneh-aneh. Misalnya apa? Biaya masuk anti dumping sampai 200%. Ini kan udah enggak karu-karuan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.